Permenaker nomor 2 tahun 2022 mendapat sorotan, bahkan petisi online pun sudah ditandatangani oleh warganet. Hampir 150.000 kabarnya yang sudah tanda tangan secara online. Apa sebenarnya urgensi dan esensi terkait aturan jaminan hari tua ini? Untuk menjawabnya kita akan tanyakan langsung kepada Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Republik Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Bu Indah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ferdi, alhamdulillah kabar baik. Mas Ferdi kabarnya baik? Baik, alhamdulillah Bu Indah sehat. Langsung saja Bu Indah, sebenarnya kita sudah menerima konfirmasi dari Bu Ida Fauzia untuk dialog langsung malam ini, tapi kemudian last minute ada penugasan mendadak sehingga kemudian Bu Indah yang hadir menemani kita malam ini. Tidak apa-apa, kita akan tanyakan dan konfirmasi beberapa hal terkait Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Bu Indah, gini, masyarakat kan sebenarnya di tengah isu dan juga opini yang semakin liar tentang aturan ini, publik ingin mendapatkan pencerahan. Apa kemudian yang dimaksudkan dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, yang mana di dalamnya diatur mengenai pembayaran jaminan hari tua dan dananya ini baru bisa diambil di usia pensiun 56 tahun. Menjawab ini bagaimana Bu Indah? Ya, begini Mas Ferdi, jadi Permenaker nomor 2 tahun 2022 memang yang baru saja diundangkan tanggal 4 Februari kemarin, dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan kualitas perlindungan sosial, terutama dalam hal ini jaminan sosial hari tua bagi pekerja buruh di Indonesia. Artinya yang namanya JHT, artinya itu adalah hari tua, untuk benar-benar memastikan seluruh pekerja buruh mendapatkan jaminan sosial yang tepat manfaat di hari tuanya. Jadi tidak benar juga kalau JHT ini gara-gara Permenaker 02 ini hanya dapat diklaim ketika pekerja buruh usia 56 tahun. Tidak, Mas. Permenaker 2 tahun 2022 ini tetap mengacu pada peraturan pemerintah sebelumnya yang di atasnya, yaitu di mana JHT dapat diklaim ketika seorang pekerja atau buruh mengalami PHK, yaitu 30% dapat diklaim dari manfaat JHT-nya untuk kepemilikan rumah, sementara 10% dapat dimanfaatkan untuk manfaat-manfaat lainnya, dan ini semuanya bentuknya cash. Jadi sekali lagi tidak benar kalau Permenaker 2 ini menghambat atau mengurangi manfaat JHT bagi para pekerja buruh sebelum usia 56 tahun. Tapi nanti ketika usia 56, di mana ini kita kategorikan sebagai masa tua seorang pekerja buruh, seluruh manfaat JHT dapat dinikmati. Jadi begitu, Mas. Ada sedikit kekurangan atau salah pemahaman, tapi mungkin ini dapat kita luruskan sekarang ini. Demikian, Mas. Oke, artinya kemudian tidak benar begitu ya kalau semua hak pekerja yang sudah ditabung selama dia menjadi karyawan akan bisa diambil secara keseluruhan ini di usia 56 tahun nanti, di usia pensiun? Enggak benar. Tidak begitu. JHT memang usia yang disepakati atau sesuai aturan undang-undangnya adalah 56. Tapi manfaatnya bisa diklaim ketika seseorang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja atau resign, mengundurkan diri, tapi memang tidak semua. 30% untuk rumah, 10% untuk manfaat lain. Sementara yang fullnya nanti ketika umur 56. Kenapa kok tidak dapat diambil semua ketika seorang PHK? Karena ini adalah jaminan hari tua untuk memastikan perlindungan sosial bagi para pekerja buruh di hari tuanya mendapatkan perlindungan yang maksimal. Hidupnya lebih tenang, lebih sejahtera. Dan JHT ini beda sama pensiun, Mas. Beda lagi. Kita punya juga jaminan pensiun namanya JP. Kalau JHT diberikan uangnya nanti ketika 56 ini secara lamsam total gitu ya. Jadi kalau di PNS kayak kami ini punya taspen. Nah, kalau yang JHT ini nanti usia 56 diberikan total. Tapi kalau JP, jaminan pensiun, diberikan per bulannya berapa sesuai dengan hitung-hitungannya besaran gaji, upah dan sebagainya. Oke. Kalau PHK atau disuruh PHK sebelum 56 gimana? Nggak bisa ngambil juga? Kalau dia mengalami PHK maksudnya? Ya. Kalau dia mengalami PHK 56, dia bisa. Sebelum 56 tahun, dia bisa. Yang tadi saya bilang 30% rumah atau 10% cash. Dan ingat, Mas Ferdi, bahwa seseorang yang di PHK itu kan sebenarnya juga ada bantuan lain, yaitu JKP.
kita akan memiliki jaminan kehilangan pekerjaan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial baru nih, bisa diklaim di bulan Februari ini. Dan manfaatnya ada 3 JKP itu, uang tunai, cash, kemudian juga manfaat mengikuti pelatihan secara gratis, dan juga akses informasi pasar kerja termasuk konseling, konsultasi. Jadi ketika seseorang PHK, bukan berarti terus dia hanya punya 30% JHT, artinya negara ini cuma ngasih segitu dari JHT-nya. Enggak, tapi ada JKP. Jadi JKP ini lebih tinggi manfaatnya daripada JHT yang tadi saya sebutkan. Ada JKP. Lalu kemudian tentu hak-hak dasarnya juga dapat, yaitu pesangon. Yang jadi tidak menggantikan hak dia untuk mendapatkan pesangon atau uang kompensasi dari perusahaan, tergantung dari perjanjiannya dengan perusahaan. Jadi sekali lagi ini bukan untuk menunjukkan degradasi kepada yang korban PHK, bukan, tapi ada manfaat lainnya. Gitu. Tapi JKP kan kita tahu belum ada klaim yang berjalan ya, karena itu juga kan sebenarnya ada aturan tertentu juga untuk bisa mendapatkan itu sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Biasanya di lapangan di atas 1 tahun atau 2 tahun baru bisa mendapatkan kompensasi itu. Tapi kalau kemudian untuk JHT ini kan sebelumnya bisa diambil 100% tanpa kemudian dijabarkan untuk perumahan dan untuk kondisi-kondisi tertentu begitu. Bagaimana menjawabnya, Bu Indah? JKP memang sesuai regulasi yang ada baru bisa diklaim akhir Februari ini. Insya Allah dalam minggu ketiga atau keempat akan di-launching oleh Bapak Presiden, dan setelah itu korban PHK gitu ya dapat mengklaim manfaat JKP yang saya bilang tadi 3 itu, uang tunai, kemudian pelatihan dan akses informasi lowongan pekerjaan serta konseling. Lalu kenapa berbeda dengan JHT yang tadi di awal saya bilang memang untuk mengoptimalkan mengoptimalkan perlindungan sosial, karena esensinya hari tua yang kita pikirkan. Kalau seseorang bekerja atau buruh, termasuk kami semua ini PNS ya, semua filosofinya seseorang yang bekerja itu dari mulai dia bekerja sampai pensiun itu harus tercover dalam yang namanya suatu jaminan sosial. Konvensi ILO nomor 102 tahun 1952, di mana Indonesia adalah anggota ILO ya, International Labour Organization, mensyaratkan setiap negara wajib memberikan perlindungan sosial atau jaminan sosial bagi para pekerja atau buruh mulai dari dia bekerja hingga dia memasuki usia pensiun, dan juga harus melindungi segala macam risiko yang didapat ketika bekerja, risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, bahkan risiko ketika dia memasuki hari tua sudah tidak produktif lagi, lalu juga ketika masa pensiun. Nah, jadi dari semua aspek yang diamanatkan ILO ini sebenarnya Indonesia sudah memiliki semua bentuk jaminan sosial. Bahkan ILO pun mengatakan yang namanya JHT itu lebih tinggi daripada JP atau jaminan pensiun. Jadi sekali lagi, pada hakikatnya jaminan hari tua adalah untuk memastikan seorang pekerja buruh ketika masuk usia tua di mana dia sudah tidak begitu produktif lagi, maka hidupnya lebih terjamin, hidupnya lebih sejahtera. Itu, Mas. Oke, sebentar Bu Indah, kalau JKP dananya dari mana? JKP dananya ada yang dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan maksud saya, ada yang dari pemerintah dananya, ada juga dana dari rekomposisi iuran. Tapi yang besarnya juga dari dana pemerintah. Nah, ini sudah kita sedang dalam proses administrasi, dan sesuai ketentuan memang akhir Februari ini bukan korban, katakanlah yang mengalami PHK dapat mengklaim manfaatnya. Bukan dari JKK dan JKM, bukan? Ada rekomposisi iurannya, Mas. Subsidi silang maksudnya? Rekomposisi iurannya. Subsidi silang maksudnya, Bu Indah? Bukan, ya subsidi silang kan ada bantuan pemerintah, ada modal dasar dari pemerintah, 6 triliun sudah ditransfer ke BP Jam Sostek untuk sebagai modal dasar JKP, lalu setiap tahunnya ada hitung-hitungan rekomposisi iurannya dari JKK dan JKM juga serta JHT. Dibenarkan kalau subsidi silang dari JKK dan JKM itu atau antar program begitu? Ya, rekomposisi iurannya kan memang sudah ada aturannya, Mas, ada dasar PP 37 tahun 2021 kan tentang JKP, memang mengamanatkan uangnya itu tidak 100% dari negara, memang ada rekomposisinya. Tapi memang kecil, itu karena sangat kecil.
Secara detail ada itu Mas di Oh, PP oke. 37. Oke, berarti ada aturan begitu ya kalau kemudian ini JKP. Ada di PP 37 2021 itu tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, gini Bu Indah, ada kemudian yang mengatakan bahwa kekecewaan publik dan khususnya para pekerja yang menjadi peserta jaminan ketenagakerjaan ini BPJS. mengatakan situasi hari ini tuh sebenarnya tidak mendukung begitu. Banyak korban PHK yang kemudian juga banyak yang pekerja yang disuruh PHK quote and quote oleh perusahaannya. Tapi kemudian inilah yang membuat was-was begitu. Karena kalau Mei nanti ini diberlakukan, artinya ya itu tadi tidak bisa mendapatkan haknya yang selama ini dia tabung begitu terhadap perusahaan atau pemilik modal. Mas, sekali lagi jaminan hari tua atau JHT itu kan memang sebenarnya bukan untuk korban PHK. Memang bukan untuk masa sekarang, masa short time orang, masa dalam waktu dekat orang bekerja, tapi untuk long term seseorang pekerja atau buruh. Jadi ya untuk hari tua. Jadi ini bukan sebagai penyelamat seseorang PHK. Tapi kalau untuk PHK, negara ini sudah menyiapkan yang namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nah, kalau misalnya seorang yang terkena PHK, kemudian dia ikut JKP, dia menerima manfaatnya, kemudian dia bisa mendapatkan pekerjaan baru lagi, bahkan dia bisa reskilling, upskilling melalui pelatihan yang disiapkan JKP. Tapi kemudian kan ada juga teman-teman serikat pekerja mengatakan, kalau saya nggak mau bekerja lagi sama orang lain, tapi saya mau berwirausaha, terus bagaimana gitu kan Mas ya? Kan itu gimana dong, saya nggak bisa dapat manfaat JHP. Kan di JKP pun di pelatihan juga diajarin nanti pelatihan berwirausaha. Kemudian kalau soal modal uangnya, kita di negara ini, pemerintah artinya sudah memiliki beberapa skema bantuan sosial untuk bantuan modal usaha. Sebut saja ya, misalnya Kemnaker, kita tiap tahun punya namanya program TKM, Tenaga Kerja Mandiri. Itu tahun lalu saja 2021, ada 171 paket TKM kita share kepada para serikat pekerja teman-teman SP yang memang anggotanya ingin berwirausaha. Kemudian di kementerian lain di UKM juga ada misalnya BPUM gitu ya, bantuan pemilikan modal untuk usaha mikro. Kemudian juga ada KUR, kredit usaha rakyat. Kemudian juga ada, saya rasa tahun ini juga KM 600.000 per bulan gitu. Jadi sekali lagi JHP sama SN juga. Oke. Oke, kita ada gangguan komunikasi dengan Bu Indah. Kita akan break sejenak sambil memperbaiki koneksi. CNN Indonesia Newscast akan kami lanjutkan nanti usai jeda. Dan kita lanjutkan diskusi kita malam ini masih dengan Bu Indah. Bu Indah masih tersambung ya? Masih. Oke, Bu Indah, tadi memang sempat terputus. Ada juga kemudian pertanyaan publik begini. Kalau kemudian pekerja begitu ya, mohon maaf umurnya tidak sampai 56 begitu. Ini bagaimana skemanya, pembayarannya bagaimana? Dan ahli waris dimungkinkan ya tidak juga mengerti dengan pencairan, dananya akan aman atau bagaimana? Aman, dananya aman. Itu dijamin oleh negara. Dan ada APBN sebagai penjaminnya aman, Mas. Dan kita kan operator dari jaminan sosial ini BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek. Ini kan sudah ada undang-undangnya, ini dananya aman. Oke, penjaminnya siapa sih Bu sebenarnya kalau untuk BPJS TK ini? Dan penjaminnya APBN negara kita, anggaran negara kita. Oke, gini, kemudian respon dari aturan ini adalah banyaknya petisi begitu ya. Salah satu petisi online juga sudah hampir 150.000 orang yang menandatangani. Respon Kemenaker soal ini bagaimana Bu Indah? Ya, kita kan negara demokrasi, Mas. Silakan mengemukakan pendapat. Dan ingat bahwa kita harus sama-sama ingat bahwa Permenaker ini kan memiliki pasal yaitu bahwa berlaku 3 bulan setelah ditetapkan. Jadi memang sekarang ini saat ini masih berlaku Permenaker yang lama, Mas. Iya, jadi
kita tunggu 3 bulan, masa berlakunya atau entry into force-nya kan 3 bulan lagi, tanggal 4 Mei. Oke. Nah, jadi tadi mengundang pendapat, dan kami pun berambil dari tugas kami untuk memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi selama masa 3 bulan ini, kita saling menyamakan pendapat sebelum memang benar-benar diterapkan atau berlaku ditetapkan. Oke, Bu Indah gini, pernah tidak third party gitu ya, atau perwakilan dari buruh ini diajak untuk berdiskusi sebelum aturan ini dikeluarkan? Karena ada yang mengklaim begitu juga, bahwa tidak pernah diajak duduk bersama, lalu kemudian muncul saja, sehingga disampaikan atau dituding ada aroma-aroma kepentingan di dalamnya. Menjawabnya bagaimana, Bu Indah? Enggak, kalau rancangan Permenaker ini sudah pernah dibahas, Mas. BP dalam LKS Striknas. Ya, jadi ada suatu meeting khusus kalau kita ada regulasi baru, kebijakan baru di dunia ketenagakerjaan, ya. Ini pakai kami bahas lewat sidang dengan LKS Striknas. Siapa yang duduk dalam LKS Striknas itu adalah perwakilan dari unsur pemerintah, pekerja dan juga pengusaha. Jadi sudah kami bahas, itu satu. Kemudian kedua juga dalam satu sidang khusus dengan Komisi 9 DPR di sekitar bulan Juli, kami pun sudah menyatakan, sudah berkonsultasi ingin melakukan adjustment atau perubahan terhadap Permenaker yang sebelumnya. Gitu. Di situ ada juga dari BP Jam Sostek, Dinutnya, dan juga hadir dari perwakilan serikat pekerja, ada hadir juga. Gitu. Jadi tidak sepanjang-panjang Permenaker ini datang. Oke, terakhir Bu Indah, saya ingin menyampaikan begini, agar narasinya tidak semakin liar, tudingan-tudingan tadi yang menyebutkan bahwa ada unsur kesengajaan, uangnya akan dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain, sengaja kemudian agar masyarakat lupa kalau mereka punya tabungan di hari tua. Nah, menenangkan publik atau masyarakat sehingga tidak tidak berlarut-larut begitu memahami narasi keliru soal aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, apa yang ingin disampaikan Bu Indah? Jadi di JHT atau jaminan hari tua adalah salah satu bentuk perlindungan sosial. Jadi kita semua bekerja buruh untuk di masa tua. Ketika kita atau pekerja buruh sudah tidak produktif lagi, mungkinnya sudah tidak berdaya lagi, kita punya jaminan hari tua. Yang kedua, yakinlah bahwa Permenaker 2 tahun 2020 ini tidak akan mendegradasi atas pekerja buruh yang mengalami PHK atau disuruh berhenti atau resign. Karena untuk PHK sebenarnya sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan yang juga manfaatnya sangat bagus, jauh lebih tinggi dari unemployment benefit. Banyak negara di dunia yang menguji Indonesia ini memiliki jaminan kehilangan pekerjaan sebagai program yang sangat bagus karena dengan 3 manfaat yang sangat komprehensif yang saya sebutkan, manfaat uang tunai, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi lowongan pekerjaan. Nah, selain itu, kita juga harus sama-sama menjaga hak-hak pekerja buruh jika mengalami PHK, tetap mendapatkan hak dasarnya, yaitu pesangon atau uang kompensasi dan sebagainya sesuai aturan yang ada dan sesuai dengan kontrak kerja dan perjanjian bersama dengan pemberi kerja. Jadi, yakinlah bahwa Permenaker 2 2020 ini untuk melengkapi jaminan sosial pekerja buruh dari mulai starting bekerja sampai dengan hari tua dan memasuki usia pensiun. Dan terakhir, karena ini masih berlaku 3 bulan, ya, kita akan terus memberikan pengalaman, dan kami pun Permenaker terbuka untuk segala masukan atau pertanyaan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Indah Anggoro Putri, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Republik Indonesia, sudah mengkonfirmasi dan menjawab kegelisahan publik terkait dengan polemik pencairan dana JHT di aturan baru nomor 2 tahun 2002 Permenaker yang baru saja ditetapkan. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Dan selanjutnya kami masih akan membahas polemik pencairan dana jaminan hari tua ini dengan narasumber lainnya. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda.